Bayangkan sebuah masa depan, di mana jarak tidak lagi menjadi penghalang. Yeah, we boarded that highly suspect warship Dan was paying. Ingatlah ketika Avengers menghadapi ancaman terbesar mereka di Endgame. Yeah, and now we smell like Dunia mereka terancam, dan dalam hitungan detik, setiap detik terasa sangat berharga. Dalam momen paling genting itu, Captain Marvel berkomunikasi dengan Avengers dari galaksi yang berbeda. Jarak kosmik tampak seperti halangan yang tak terhindarkan. Tapi, apa yang mereka lakukan? Mereka terhubung, berdiskusi, dan menyusun strategi dalam sekejap. Things that are happening on Earth are happening everywhere, on thousands of planets. all right, that's a good point. That's a good point. So you might not see me for a long time. All right. Well, this channel is always active. Bagaimana mungkin seseorang di ujung galaksi berkomunikasi seolah-olah mereka ada di ruangan yang sama? Ini bukan sihir. Ini bukan hanya teknologi biasa. Ini adalah awal dari revolusi jaringan kuantum. Teknologi yang memungkinkan koneksi tak terbatas di seluruh alam semesta. Jarak, ruang, bahkan waktu semuanya dikuasai. They don't match any artifacts from our codex. What do you think? I'm not sure. They're not vibranium. Dalam Shang-Chi, kita melihat keajaiban ini kembali. Captain Marvel, meskipun jauh di luar angkasa, terhubung dalam sekejap dengan Bruce Banner dan Shang-Chi. Apakah ini masa depan yang hanya ada dalam film? Oh, tentunya tidak. Ini adalah bayangan dari apa yang mungkin dengan jaringan kuantum. Teknologi ini tidak hanya akan menghubungkan dunia, tetapi seluruh galaksi. Dalam dunia nyata kita, revolusi ini sedang terjadi sekarang. What is it? A beacon. They're sending a message. A message to where? Meskipun ini adalah film fiksi ilmiah, pembuatan ceritanya didasarkan pada ilmu pengetahuan fisika modern, khususnya fisika kuantum, yang memiliki potensi besar untuk menjadi kenyataan. Para pembuat film sering berkonsultasi dengan para ilmuwan untuk menjaga akurasi ilmiah dalam penceritaan mereka. Is also in the movies, and as you heard, I was the science consultant for Ant-Man, and I saw a bunch of you actually watched that. It was kind of a fun movie, I thought, right? The physics was insane because I was the science consultant. Sebagai contoh, penasehat ilmiah Marvel yang terlibat dalam film-film ini, termasuk Avengers Endgame, adalah seorang ahli fisika dengan gelar PhD, seperti Dr. Clifford V. Johnson, seorang profesor fisika teoretis dari University of Southern California, yang memberikan masukan terkait konsep-konsep ilmiah seperti fisika kuantum, perjalanan waktu, dan multiverse. Dengan teknologi jaringan kuantum yang sedang dikembangkan saat ini, kita mungkin akan melihat masa depan di mana komunikasi antar galaksi dan pertukaran informasi yang instan bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kenyataan. Fiksi ilmiah yang kita saksikan di layar lebar mungkin segera menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita mengalir cepat, ciptakan masa depan dengan sentuhan hebat. Jaringan kuantum menari, membawa harapan tinggi di dunia baru ini. Kita berlari tak henti, algoritma tentu bermakna, menurut teknologi canggih. Sebelum kita masuk ke dunia jaringan kuantum, mari kita lihat bagaimana jaringan komputer tradisional bekerja. Setiap kali kita mengirim email atau mengunduh file, data tersebut dipecah menjadi paket-paket kecil, berupa data digital atau bit. Proses ini dimulai dengan pengemasan data, di mana setiap paket berisi informasi penting seperti alamat pengirim dan penerima. Setelah paket siap, kartu jaringan di perangkat kita mengubah data menjadi sinyal elektrik atau radio untuk dikirim. Paket-paket ini melewati router yang mengarahkan mereka ke tujuan berdasarkan alamat internet protokol atau IP.
Saat paket mencapai perangkat penerima, kartu jaringan mengubah sinyal kembali menjadi data digital. Paket-paket tersebut kemudian disusun kembali dan data ditampilkan kepada pengguna. Proses ini terjadi sangat cepat, memungkinkan kita untuk berbagi informasi dengan mudah. What is a quantum internet? And more importantly, why do we need it? Jadi, apa sebenarnya jaringan kuantum atau internet kuantum itu? Bagaimana teknologi ini begitu revolusioner dibandingkan jaringan tradisional yang kita gunakan sekarang? Dalam jaringan tradisional, data dikirim dalam bentuk bit, kode biner dari 0 dan 1. Tapi, jaringan kuantum menggunakan qubit. Bayangkan qubit seperti koin yang berputar cepat. Saat berputar, koin itu berada dalam dua keadaan sekaligus, baik kepala maupun ekor. Inilah yang disebut dengan superposisi. Selain itu, jaringan kuantum utamanya menggunakan fenomena entanglement, di mana dua qubit bisa terhubung secara instan, bahkan jika jaraknya sangat jauh. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang superposisi dan entanglement, cek video saya sebelumnya, yang berjudul Komputer Kuantum, Teknologi Super Canggih yang akan Mengguncang Dunia. Can't risk intergalactic body swapping in the meantime. Mrs. Khan, I'm sorry, but your daughter will have to stay aboard my ship until we can get to the bottom of this. Yes! You will let her go! Mrs. Khan, it is not that simple. We need Kamala. Ini adalah salah satu aspek yang membuat jaringan kuantum begitu revolusioner. Jarak tidak lagi menjadi hambatan, dan komunikasi bisa dilakukan dengan lebih cepat serta aman. Our communications are more secure. But it doesn't stop there. A quantum internet stimulates other innovations, such as improved clock synchronization for even better positioning systems, or connecting distant quantum processors for extremely complex calculation. Jaringan kuantum sedang merevolusi dunia teknologi. Teknologi ini menawarkan sejumlah keunggulan luar biasa yang bisa mengubah cara kita berkomunikasi dan memproses data. Keuntungan pertama dari jaringan kuantum adalah keamanan yang sangat tinggi. Jaringan ini menggunakan quantum key distribution atau QKD. Ini adalah teknologi yang memungkinkan deteksi langsung terhadap setiap upaya peretasan. Dengan jaringan kuantum, data Anda aman dan tidak bisa disadap tanpa ketahuan. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang quantum key distribution? Nantikan video khusus yang akan membahasnya secara lengkap dalam tema kuantum kriptografi. Di sana kita akan mendalami bagaimana teknologi kuantum ini melindungi komunikasi di era digital. Selain keuntungan-keuntungan yang telah dijelaskan dalam video ini mengenai jaringan kuantum, serta keunggulan dari komputer kuantum yang sudah dibahas pada video kuantum komputer, berikut adalah prediksi pribadi saya tentang dua eksplorasi yang sangat diuntungkan dan didorong oleh teknologi kuantum ini. Yang pertama adalah eksplorasi luar angkasa, dan yang kedua adalah eksplorasi dasar laut. Dengan bantuan quantum networks, kedua bidang ini akan berkembang dengan sangat pesat. Hal-hal yang awalnya terjadi hanya dalam film Star Trek, maka akan menjadi kenyataan. Power stay activated after a switch. Good to know. Okay, everyone together on 3. Ready? 1, 2, 3, go. Now why would you say go if you're going on 3? I'm aware. Jaringan kuantum bukan lagi sekadar teori. Tim riset QuTech dari Belanda, yang dipimpin oleh Ronald Hansen, telah berhasil mendemonstrasikan jaringan entanglement pertama yang menghubungkan beberapa prosesor kuantum melalui 3 not, Alice, Bob, dan Charlie. 1, 2, 3, go. Mereka berhasil menciptakan koneksi antar not ini meskipun tidak ada jalur fisik langsung di antara mereka, menggunakan teknologi berbasis pusat nitrogen vakansi pada berlian. The first communication qubit is for the initial entanglement. The second qubit serves as a memory qubit to store the entanglement. This enables us to use the communication qubit of Bob again to entangle Bob with Charlie.
Finally, Bob entangles his 2 qubits locally. At this point, we have a fully connected network. Para peneliti ini telah membuktikan 2 protokol penting dari jaringan kuantum, entanglement multipartit di antara beberapa not, dan entanglement swapping yang memungkinkan 2 not terhubung tanpa jalur fisik langsung. Ini adalah langkah besar menuju internet kuantum masa depan. Nodes without a direct physical link can be entangled. The network has a modular design and signals in real time when entanglement is established. This is crucial for further applications. Our work lays a foundation for large quantum networks, which, in the future, can be expanded into a global quantum internet, creating the blueprint for the quantum age. Tidak hanya Belanda, beberapa negara lain juga sudah membuat kemajuan besar dalam jaringan kuantum. China, misalnya, telah memimpin dengan membangun jaringan kuantum terbesar di dunia yang membentang lebih dari 2.000 km antara Beijing dan Shanghai. Mereka menggunakan satelit kuantum Michius untuk mendemonstrasikan transmisi data kuantum jarak jauh melalui ruang angkasa, suatu pencapaian luar biasa dalam komunikasi yang aman. They include the islands in the South China Sea, oceanic naval vessels, and Chinese embassies. In order to turn this quantum satellite into reality, scientists from multiple Chinese scientific institutes. Sementara itu, di Amerika Serikat, beberapa perusahaan teknologi besar seperti Google, IBM, dan universitas riset seperti MIT sedang mengeksplorasi jaringan kuantum untuk keperluan komersial dan keamanan nasional. AS juga telah menginisiasi pembangunan jaringan kuantum nasional yang menghubungkan institusi riset dan laboratorium untuk mendukung pengembangan teknologi kuantum di masa depan. Dengan negara-negara besar ini berlomba untuk mengembangkan jaringan kuantum, kita berada di ambang revolusi komunikasi global yang benar-benar baru, yang didasarkan pada prinsip-prinsip fisika kuantum. Jadi, dengan kemajuan yang telah dicapai di Belanda, China, dan Amerika Serikat, kita semakin dekat dengan terciptanya internet kuantum global yang aman, cepat, dan tak terbatas oleh jarak. Teknologi ini memiliki potensi untuk mengubah cara kita berkomunikasi dan mengamankan data di masa depan. Apa pendapat kalian tentang jaringan kuantum? Apakah menurut kalian teknologi ini akan mengubah cara kita hidup? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar terus mendapatkan informasi terbaru tentang teknologi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Hi everyone, I'm Gina Lorenz. I'm Paul Kwiat. We are physics professors at the University of Illinois Urbana-Champaign, and we're really excited to celebrate with you today the launch of the first publicly accessible quantum network.